Selanjutnya malam ini tentunya mohon izin bukan untuk ceramah, tetapi insyaallah alat barokah silaturahmi setelah kita melaksanakan salat berjamaah duduk bersama, kemudian sudah kita niatkan dengan iktikafnya, insyaallah ada pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haji. Bahkan disebut juga bulan Idul Akbar, juga disebut juga bulan Idul Kurban. Banyak hikmah di dalamnya, karena bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah-fadilah di dalamnya ketika kita melakukan amalia-amalia kesolehan dalam rangka memuliakan bulan Dzulhijjah. Terutama adalah bersyukur kepada Allah, saudara-saudara kita yang hari ini diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, luar biasa. Ibadah yang sangat didambakan oleh semua umat Islam, termasuk kita semua. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah, juga termasuk hamba Allah yang dapat diberikan kesempatan kemampuan bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal, khususnya jamaah takwa, dari mulai KPKM-nya, para asatidnya, para umarohnya, termasuk para jamaahnya. Amin ya rabbal, amin. Jangan sangat ini, jangan setengah-setengah. Sering disampaikan para ajengan, para ustaz, para kiai tentang informasi keutamaan bulan Dzulhijjah, karena selain hari raya besar juga disebut hari raya kurban. Jadi ada amalia yang luar biasa yang barang siapa bisa melaksanakannya amal tersebut, yakni melaksanakan kurban, maka suatu keberuntungan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering kita dengar firman Allah surat Al-Kautsar, pendek hanya 3 ayat, bahkan sering dibawakan oleh para ustaz ahli menjadi surah rakaat kedua sholat maghrib, dibawakan luar biasa. Karena surat ini hakikatnya adalah surat yang sangat penting buat kita semua. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Surat ini Allah turunkan adalah dalam rangka perintah terkait bulan Dzulhijjah atau bulan kurban. Maka di ayat ini
Syukur seperti apa? Syukur dengan apa? Maka di ayat selanjutnya Allah firmankan, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika, yaitu dengan melaksanakan sholat beribadah. Di antara yang mengerjakan sholat di rabbika atas pangeran. Jadi yang pertama Allah perintahkan dalam ayat ini adalah melaksanakan sholat sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholatnya kita laksanakan dengan baik, maka wanhar, kemudian Allah baru perintahkan tinggal di dalam itu wanhar, berkorban. Maka walaupun kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan korban setiap tahun, setiap tahun kita kemampuan, akan tetapi sholatnya tidak dilakukan dengan baik, sholatnya rusak, maka ibadah yang lain termasuk korban itu akan sia-sia. Jadi perintah korban, perintah ibadah-ibadah sunnah yang lain sebagai bentuk syukur, tetapi fondasinya, kuncinya adalah harus menyempurnakan sholat yang lima waktu. Sholat dengan sholat. Maka dalam hadis dikatakan awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal dihisab nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah itu adalah as-shalah. Salatnya bukan berapa banyak sembelihan kurbannya, tetapi adalah as-shalah. Perbaikilah salatmu, maka Allah juga akan memperbaiki hidupmu. Artinya ketika kita memperbaiki sholat kita, maka ibadah-ibadah yang lain, kesolehan-kesolehan yang lain akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Itu diantaranya ketika kita tahun ini atau tahun yang lalu sudah melaksanakan kurban, maka hakikatnya itu adalah bukti bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat syukur, bukti syukur. Dengan melaksanakan sembelihan kurban adalah bukti syukur atas rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu luar biasa. Itu pertama. Maka
tidak melakukannya, maka ancaman sangat keras dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah di akhir penjelasan ini ada beberapa penjelasan tentang fadilah, hikmah, pahala yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan kurban, dan sebaliknya sangat rugi dan celaka bagi orang-orang yang diberikan kemampuan akan tetapi tidak melaksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, sebenarnya banyak hikmah-hikmah kurban, tapi diantaranya 3 yang saya sampaikan. Yang kedua, ketika kita melaksanakan atau diberikan kemampuan niat untuk melaksanakan kurban, selain bentuk syukur adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan. Ujian ketaatan sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dicontoh ketaatan ujian ini oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diuji melalui putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih putranya Ismail. Berat apa ringan? Berat. Dan Ismail itu anak kesayangan satu-satunya bertahun-tahun. Begitu menikah tidak langsung dikaruniai seorang anak, sehingga sampai hampir putus asa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan karuniakan kami keturunan yang saleh. Ketika sekian lama Allah kabulkan, jadi dia ada putra yang bernama Ismail. Saya sangat bahagia. Bertahun-tahun berdoa kepada Allah, ternyata Allah kabulkan doanya. Bahagia, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat-saat merasa bahagia, merasa senang dengan kehadiran putra kesayangan Ismail, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Ismail itu disembelih. Luar biasa ujian diuji. Singkat kata, alhasil diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim itu dinyatakan lulus. Lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah sebagai bukti ketaatan melalui ujian yang sangat berat, mengorbankan putra yang sangat disayang. Maka luar biasa, sejauh mana cintanya kepada selain Allah, sejauh mana cintanya terhadap dunia, sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya kita, dan kita pun akan menghadapi ujian, kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ujian kita itu tidak seberat dari ujian
bukan anak, bukan jantung hati kita, bukan. Hanya sebagian rezeki. Ujiannya hanya sebagian dari rezeki kita yang sudah kita terima, yang Allah berikan kepada kita. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi batas mampu. Makanya kalau yang punya domba 5 diuji 1 dikurbankan di sebelah di hari Adha kecil, bahkan diuji punya atu-atunya domba, sayang domba Garuda gagah mahal, itu satu-satunya diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana cintanya, apakah cintanya kepada domba Garuda itu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu timbang domba? Belum, bukan anak, bukan anggota keluarga. Contoh yang ringan saja, Pak Ule diuji punya baju satu-satunya yang paling mahal, paling bagus, dan ketika ada orang minta, ketika mau dikasih ke orang, nggak mungkin. Ini baju yang paling baru, baju yang paling mahal, baju yang paling keren yang saya punya. Tapi ketika diuji Allah kirimkan, ada saudara, Pak Ule itu bajunya bagus sih, boleh kan buat saya nanti buat sholat terus deh. Bisa jadi ujian, ujian. Karena apa? Karena ini sebagian dari harta yang Pak Ule miliki, dan harta ini sebagai harta yang sangat disayangi, sangat dicintai, diuji. Tapi kalau kita mengambil makhluk ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan niatkan demi cinta takwa kepada Allah, maka saya akan berikan saudara ini, walaupun ini satu-satunya, walaupun ini yang sangat saya cintai, sangat saya, maka terkadang terjadi ujian-ujian yang Allah turunkan, berikan kepada kita tanpa disadari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, hikmah kurban itu adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu, karena kurban itu adalah perintah Allah bagi yang mampu. Jadi insya Allah jauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ketiga yang terakhir adalah dengan melaksanakan penyembelihan kurban, maka Allah janjikan pahala bagi orang yang melakukannya, yakni pahala yang sangat besar, pahala yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang setiap tahunnya diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan kurban. Karena di antara pahala yang didapat, yang diberikan kepada orang yang
hewan kurban itu sendiri. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa hasanatun sa'aratin bikulli, pada setiap bulunya, bulu domba atau bulu sapi itu adalah satu kebaikan, satu pahala. Makanya kalau beli domba kurban atau beli sapi, usahakan jangan domba yang botak, jangan sapi yang gundul. Nanti pahala-pahala dari bulu-bulunya gak ada. Tuh. Ya ini sebenarnya termasuk kiasan atau memang sesungguhnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkurban itu luar biasa, sangat besar. Selain ampunan dosa-dosa kita, maka setiap bulu, setiap tulang, bahkan ketika mengucurnya darah sembelihan kurban tersebut, sebelum tetesan itu habis, Allah sudah memberikan, Allah sudah menurunkan ridhonya terhadap orang yang melakukan kurban. Luar biasa. Maka disunahkan orang yang melakukan kurban itu menyaksikan, melihat, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, membaca iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada di antaranya doa-doa yang disunahkan ketika kita pada hari Idul Kurban menyembelih kurban. Sunnahnya disembelih oleh sendiri, kalau tidak mampu paling tidak menyaksikan dari kucuran darahnya sebagai saksi. Paling tidak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Luar biasa. Yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali, mohon maaf karena berkaitan dengan ya sebentar lagi Idul Kurban. Maka ya sekelumit walaupun sudah sering kalau kurban itu di mana-mana para asatid ya, baik itu dalam khutbah Jumat, dalam kajian, ya karena namanya kurban itu ada yang paling tidak agar menjadi tadbirah, menjadi pengingat buat kita, motivasi buat kita, terutama jangan sampai orang-orang yang senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah, harta yang cukup dan mampu untuk melaksanakan kurban, akan tetapi karena faktor keimanan yang lemah, maka sangat disayangkan. Akan tetapi yang belum diberikan kemampuan oleh Allah, ya berusaha ikhtiar, paling tidak niatkan. Semoga Allah berikan kemampuan di tahun depan kita bisa melaksanakan dengan cara ikhtiarnya, bisa dengan cara menabung, mulai dari sekarang menabung kurban, bisa ikhtiar. Paule rokoknya berhenti, yang tadinya satu hari satu bungkus sempurna mil 36.000 diturunin ke juara, ada sisa berapa? 15.000 sehari 2 hari, sehari 15.000 kali 30 hari kali 1 tahun 360